beriman menghargai martabat manusia. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Doa pembuka pelajaran. Allah yang Maha Kuasa, Pencipta umat manusia, kami bersyukur kepadamu karena sungguh ajaiblah karya ciptaanmu. Engkau telah menganugerahkan hidup kepada kami. Engkau adalah awal kehidupan kami dan tujuan akhir hidup kami. Bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan ini agar selalu mengikuti kehendak-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Penjabaran materi. Bab 3. Orang beriman menghargai martabat manusia. Keluhuran martabat manusia. Mengembangkan budaya kehidupan. Mengembangkan keadilan dan kejujuran. Mengembangkan budaya kehidupan. Perintah kelima, jangan membunuh dari dasar cinta, merupakan perintah untuk membela hak manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup. Setiap orang harus membela dan menghargai kehidupannya sendiri dan orang lain. Tak seorang pun boleh merampas hak hidup, karena Tuhanlah yang berkuasa atas hidup itu sendiri. Manusia hidup diciptakan dan dikasihi Allah. Mendalami usaha membela hidup melalui pengalaman hidup sehari-hari. Kisah hidup Bunda Teresa. Dilahirkan di Skopje, Albania pada 26 Agustus 1910. Bunda Teresa merupakan anak bungsu dari pasangan Nikola dan Dane Bojaksiu. Ketika dibaptis, ia diberi nama Agnes Gonska. Ia menerima pelayanan sakramen pertamanya ketika berusia 5,5 tahun dan diteguhkan pada bulan November 1916. Ketika berusia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan keluarganya dengan kesulitan finansial. Ketika memasuki usia remaja, Gonska bergabung dalam kelompok pemuda jemaat lokalnya yang bernama Solidarity. Melalui keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan yang dipandu oleh seorang pastor Yesuit, Gonska menjadi tertarik dalam hal misionari. Pada tanggal 28 November 1928, ia bergabung dengan Institute of the Blessed Virgin Mary yang dikenal juga dengan nama Sisters of Loreto, sebuah komunitas yang dikenal dengan pelayanannya di India. Ketika mengikrarkan komitmennya bagi Tuhan dalam Sisters of Loreto, ia memilih nama Teresa dari Santa Teresa Lisieux. Suster Teresa pun dikirim ke India untuk menjalani pendidikan sebagai seorang biarawati. Setelah mengikrarkan komitmennya pada Tuhan, ia pun mengajar geografi dan katekisasi pada Saint Mary High School di Calcutta. Pada tahun 1944, ia menjadi kepala sekolah Saint Mary. Akan tetapi
tetapi kesehatannya memburuk. Ia menderita TBC sehingga tak bisa lagi mengajar. Untuk memulihkan kesehatannya, ia dikirim ke Darjeeling dalam kereta api yang tengah melaju menuju Darjeeling. Suster Teresa mendapat panggilan dari Tuhan, sebuah panggilan di antara banyak panggilan lain. Setelah itu, ia merasakan belas kasih bagi banyak jiwa, sebagaimana dirasakan oleh Kristus sendiri, merasuk dalam hatinya. Hal ini kemudian menjadi kekuatan yang mendorong segenap hidupnya. Saat itu, 10 September 1946 disebut sebagai hari penuh inspirasi oleh Bunda Teresa. Selama berbulan-bulan, ia mendapatkan visi bagaimana Kristus menyatakan kepedihan kepada kaum miskin yang ditolak. Bagaimana Kristus menangisi mereka yang menolak Dia. Bagaimana Ia ingin mereka mengasihinya. Pada tahun 1948, pihak Vatikan mengizinkan Suster Teresa untuk meninggalkan ordonya dan memulai pelayanannya di bawah Keuskupan Kalkuta. Dan pada 17 Agustus 1948, untuk pertama kalinya ia memakai pakaian putih yang dilengkapi dengan kain sari bergaris biru. Ia mulai pelayanannya dengan membuka sebuah sekolah pada 21 Desember 1948 di lingkungan yang kumuh. Karena tidak memiliki dana, ia membuka sekolah terbuka di sebuah taman. Mendalami usaha membela hidup melalui pengalaman hidup sehari-hari. Kisah hidup Bunda Teresa. Selain itu, berbekal pengetahuan medis, ia juga membawa anak-anak yang sakit ke rumahnya dan merawat mereka. Segera saja mereka menemukan begitu banyak pria, wanita, bahkan anak-anak yang sekarat. Mereka terlantar di jalan-jalan setelah ditolak oleh rumah sakit setempat. Tergerak oleh belas kasihan, Bunda Teresa dan rekan-rekannya menyewa sebuah ruangan untuk merawat mereka yang sekarat. Semula mereka hanya melayani 12 orang, akhirnya dapat melayani ribuan orang. Bahkan 450 pusat pelayanan tersebar di seluruh dunia untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Ia membangun banyak rumah bagi mereka yang menderita, sekarat, dan ditolak oleh masyarakat dari Kalkuta hingga kampung halamannya di Albania. Ia juga salah satu pionir yang membantu rumah bagi penderita AIDS. Berkat baktinya bagi mereka yang tertindas, Bunda Teresa pun mendapatkan berbagai penghargaan kemanusiaan. Puncaknya ialah pada tahun 1979, tatkala ia memperoleh hadiah Nobel perdamaian. Hadiah uang sebesar $6.000 yang diperolehnya disumbangkan kepada masyarakat miskin di Kalkuta. Hadiah tersebut memungkinkannya untuk memberi makan ratusan orang selama setahun penuh. Ia berkata bahwa penghargaan duniawi menjadi penting hanya ketika penghargaan tersebut dapat membantunya menolong dunia. Mendalami usaha membela hidup melalui pengalaman hidup sehari-hari. Karya yang besar tidak harus selalu diawali dengan melakukan hal-hal yang besar. Hal inilah yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Semula mereka hanya melayani 12 orang, akhirnya dapat melayani ribuan orang. Bahkan 450 pusat pelayanan tersebar di seluruh dunia untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Ia membangun banyak rumah bagi mereka yang menderita, sekarat, dan ditolak oleh masyarakat dari Kalkuta hingga kampung halamannya di Albania. Ia juga salah satu pionir yang membangun rumah bagi penderita AIDS. Mendalami usaha
formula hidup melalui pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang telah dilakukan oleh Bunda Teresa menunjukkan karya baktinya dalam membela kehidupan. Mereka yang sekarat, menderita, dan tak punya harapan, disapa, disentuhnya, dan didekapnya penuh belas kasih. Baginya nilai kehidupan sangatlah berharga dibandingkan semua penghargaan yang bersifat duniawi. Meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Bacaan Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bacaan Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan. Untuk lebih mendalami bacaan di atas, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Teladan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan tersebut berkaitan dengan usaha membela kehidupan? 2. Sebutkan contoh-contoh tindakan yang bertentangan dengan firman kelima dalam hidup sehari-hari. 3. Dengan mengusahakan hidup sehat, kita selalu mengamalkan perintah Allah yang kelima.
menurutmu apa maksud pernyataan tersebut? 4. Jelaskan rumusan pandangan hidup yang sehat. 5. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai bentuk usaha dalam membela kehidupan? Meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan. Selama hidupnya, Yesus selalu menghargai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan. Dalam karyanya, Yesus selalu berkeliling untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Hidup setiap orang bernilai sehingga tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun. Inilah kiranya yang menjadi dasar pertimbangan ketika Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat karena kelaparan serta menyembuhkan pada hari Sabat. Refleksi. Hidup yang sempurna bukan hanya hidup masa kini saja, melainkan hidup yang terarah pada kehidupan kekal di surga. Maka hidup kita harus ditata berdasarkan kehendak Sang Pencipta hidup itu sendiri. Bagaimana dengan sikap kita dalam menghargai dan membela kehidupan? Apakah kehadiran kita menciptakan kedamaian bagi sesama? Tidak bersikap semena-mena, mau membantu orang-orang sakit dan menderita, menjauhkan diri dari obat-obatan terlarang, tidak mabuk-mabukan, selalu menjaga kesehatan. Mari kita refleksikan dalam hati sejenak. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Semoga hidup kami selalu membawa kedamaian dan sukacita bagi sesama. Dampingilah kami agar selalu menjaga dan memelihara hidup kami dan hidup bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.